Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat Aladje dengan NIM A321240664. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai resum dari pertanyaan-pertanyaan materi hukum tata negara dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu dengan hormat saya sebut Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana efektivitas sistem checks and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Baik, sistem checks and balance dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga masing-masing saling mengawasi. Lembaga seperti KPK dan Ombudsman berperan dalam memastikan akuntabilitas, sementara partisipasi masyarakat dan media massa penting untuk mengungkapkan kritik terhadap pemerintah. Namun, tantangan seperti korupsi dan pengaruh politik pada lembaga pengawas tetap ada, sehingga diperlukan reformasi berkelanjutan untuk memperkuat sistem ini melalui transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik bagi masyarakat. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki kelebihan dan tantangan dalam efektivitas mengatur pemerintahan. Kelebihannya meliputi konsentrasi kekuasaan yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat serta pemisahan kekuasaan yang menciptakan mekanisme checks and balance. Namun, tantangannya termasuk dominasi eksekutif yang dapat melemahkan kontrol legislatif dan yudikatif. Politik partisan yang mengurangi pengawasan kritis serta terbatasnya partisipasi politik dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas sistem ini perlu adanya reformasi dalam akuntabilitas, transparansi, dan peran masyarakat. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahannya? Baik, negara-negara yang menganut sistem kerajaan tidak selalu menggunakan hukum tata negara dalam bentuk yang sama seperti negara republik. Namun banyak dari mereka memiliki konstitusi atau dokumen hukum lain yang mengatur pemerintahan. Beberapa seperti Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis yang terdiri dari undang-undang dan kebiasaan. Sementara negara seperti Jepang memiliki konstitusi tertulis. Selain itu, hukum tradisional atau agama seperti syariah di negara-negara Islam juga berperan penting dalam monarki konstitusional. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dijalankan oleh lembaga pemerintah dengan raja atau ratu seringkali memiliki peran simbolis. Dengan demikian, meskipun hukum tata negara mungkin tidak berlaku di semua negara kerajaan, mereka tetap memiliki berbagai bentuk hukum untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktis demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara? Hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara sangat penting, di mana kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Praktik demokrasi melalui pemilihan umum dan partisipasi masyarakat mencerminkan penerapan prinsip ini. Hukum tata negara mengatur struktur lembaga negara serta hak dan kewajiban warga, menciptakan kerangka bagi kedaulatan rakyat untuk diwujudkan.
Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih ada, sehingga kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan kedaulatan rakyat dapat terimplementasi secara nyata dan praktik demokrasi yang sehat. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik terjadi di negara kita saat ini? Hukum tata negara berperan penting dalam mengatasi konflik di suatu negara dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara serta lembaga negara. Ia menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan lembaga arbitrase, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hukum tata negara mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Penerapan hukum tata negara yang baik dan konsisten sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik yang lebih besar. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Apa dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Dasar filosofi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan berasal dari pemikiran Montesquieu yang menekankan pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kebebasan individu. Namun, pembagian ini tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran. Faktor-faktor seperti struktur sosial yang tidak setara, kualitas pemimpin, budaya politik, dan keterlibatan publik dalam mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem ini. Oleh karena itu, meskipun pembagian kekuasaan penting, realisasi keadilan memerlukan konteks yang mendukung serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari hukum tata negara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.